Selamat sore semuanya dan selamat bergabung di webinar kita sore hari ini. Terima kasih sudah mengambil bagian pada kesempatan sore hari ini di episode ketiga. Kali ini untuk Indonesia bagian dari AYP Southeast Asia Speaker Series. Saya Feby dari AYP Group dan AYP Group is a HR Tech and Services Market Leader di Asia Tenggara. Speaker Series webinar ini adalah bagian dari konsistensi kita untuk berbagi berbagai macam insight dari beberapa penelitian dan pengalaman dalam bisnis untuk komunitas kami. Dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar, terutama dalam 6 bulan terakhir ini. Saat ini kita berada dalam situasi atau badai yang tidak menentu dan masih berlanjut, dan belum ada yang mengetahui tepatnya situasi ini akan berakhir. Namun seperti yang kita pernah mendengar mungkin dalam setiap badai pasti akan berlalu. Apakah kita akan menunggu sehingga benar-benar berakhir atau kita akan beradaptasi dalam membuat situasi ini terbaik dan mengukir jalan baru untuk maju dengan berani di dunia sekarang ini. Senang sekali saat ini sudah berada bersama-sama dengan kita Bapak Peter Andrian, Presiden Grup HR PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK dengan jumlah karyawan sebanyak lebih dari 10.000 karyawan untuk keseluruhan grup. Dan sebelum bergabung dengan MTEK, Pak Peter memulai karirnya di Astra International, menangani beberapa proyek perubahan yang besar seperti implementasi SAP untuk seluruh divisi otomotif. Kemudian beliau juga melanjutkan sebagai Program Manager and Solution Provider untuk Human Capital, divisi di Astra Management Development Institute atau AMDI. Beliau juga beradaptasi dalam kursus eksekutif development di AMDI, Prasetya Mulia, Asian Institute of Management and Insight. Pak Peter lulus dari IPMI dan mendapatkan gelar MBA-nya dari The Royal Road University, Canada. Beliau juga terlibat untuk memfasilitasi HR terkait IPMI Business School. Selamat bergabung, Pak Peter. Ya, selamat sore semuanya. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita sore hari ini, untuk semua yang sudah bergabung, silakan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan Anda dan kami akan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Pak Peter, tanpa berlama-lama lagi, Pak Peter, pada saat COVID outbreak khususnya di Indonesia, bagaimana Bapak merespons akan situasi ini? Saya rasa sama dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Kita semua ngalamin hal yang baru, kita nggak ngerti ya. Cuman kalau saya reflect kembali apa yang pernah kami lakukan, itu kita mungkin responnya lebih awal aja, paniknya lebih awal gitu. Mungkin orang-orang paniknya udah akhir-akhir Februari menjelang Maret, kita di akhir Januari udah panik. Mungkin itu bedanya kali. Jadi udah panik, udah pasang hand sanitizer di mana-mana, kita sudah istilahnya ya protokol kesehatan yang kita tahu ya, cuci tangan dan lain sebagainya sudah kita encourage kepada seluruh karyawan mungkin as early as awal Februari seperti itu ya. Dan kita memang sudah, misalnya kalau ngelihat ada orang yang sakit, batuk-batuk, udah langsung disuruh pulang. Jadi bos kita sangat suportif untuk mendukung, oke, begitu ada yang batuk nggak apa-apa, pulang aja, it's okay gitu. Jadi kita dari HR juga mengencourage untuk orang-orang yang sakit nggak usah datang ke kantor. Seperti itu sudah kita awali lebih awal sih. Ya. Jadi udah mulai dari bulan Februari ya Pak ya? Ya, awal Februari kita udah lakukan meeting mingguan ya untuk membahas bagaimana dan sebagainya. Oke. Pak Peter, seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia masih tetap berjuang untuk pandemi ini. Langkah apa dan ada di posisi manakah perusahaan Bapak saat ini, Pak? Saya rasa kita mendukung pemerintah ya. Apa yang dilakukan pemerintah, saya yakin nggak cuma pemerintah Indonesia, pemerintah di dunia juga semua sedang belajar apa yang harus dilakukan. Tetapi kita percaya dengan niat baik pemerintah kita dan semua protokol kesehatan yang mereka sudah siapkan itu sesuatu yang baik, dan kita mengencourage seluruh karyawan kita untuk ikut, dan juga kita berterima kasih ya kepada pemerintah kita yang sudah sangat suportif untuk orang-orang yang misalnya berada di gaji tertentu, dapatkan pemotongan pajak, terus juga dapat sesuatu dari BPJS. Menurut saya, pemerintah kita, Indonesia adalah pemerintah yang baik, yang memperhatikan rakyatnya ya. Dan kita semua, terutama saya dari MTEK, pasti mendukung apa semua yang dicanangkan oleh pemerintah.
I see. Pak, apakah ada business practice baru atau BCP baru yang diberlakukan sejak pandemi ini? Apakah perubahan tersebut membawa dampak untuk bisnis saat ini, Pak? Ya, tentu saja kita sudah punya BCP ya. Sebelumnya itu BCP misalnya kalau ada banjir, kalau ada bencana alam dan sebagainya. Tentu saja dengan adanya COVID ini, kita memperbaharui BCP kita. Ya. Jadi contohnya kita di awal Februari itu kita manajemen selalu ada meeting untuk membahas misalnya bagaimana skenario yang kita harus jalankan jika pandemi ini berlanjut sampai dengan Juni. Bagaimana sampai dengan quarter 3 dengan September, atau bagaimana sampai akhir tahun. Bagaimana kalau berlanjut sampai tahun depan. Jadi kita sudah siapkan skenario-skenarionya, dan skenario itulah yang kita jadikan acuan sampai saat ini untuk bisnis kita beroperasi. Ya. Oke, untuk kelangsungan bisnis ya Pak ya? Ya, untuk kelangsungan bisnisnya. Iya. Nah, apakah ada pembagian tim tertentu di perusahaan Bapak dalam pelaksanaan BCP ini seperti bekerja dari rumah atau bagaimana menurut Bapak? Jadi kita juga mencari pola untuk pengaturan pola kerja ini. Menurut saya yang terbaik yang kita lakukan saat ini adalah dibagi dengan 2 tim A dan tim B. Jadi itu digilir 5 hari pertama, misalnya tim A work from office, berarti si tim B-nya work from home. Gitu. Nanti minggu depannya si tim B-nya work from office, tim B-nya tim A-nya ya work from home gitu kan. Itu tukar-tukar gitu. Ya itu 80% seperti itu. Memang ada juga sih divisi-divisi tertentu yang tidak bisa seperti itu, misalnya 3 hari, 2 hari, misalnya ada yang masuk Senin, Selasa, terus Rabu, Kamis, tim B, nanti Jumatnya tim A lagi, misalnya bisa diatur berubah-ubah, tapi kurang lebih sih 80% tim A dan tim B itu ya, yang baginya seperti itu kurang lebih. Apakah ada kendala Pak dalam hal komunikasi mungkin? To some extent, kita tuh WFH sudah pernah kita lakukan dulu sebelumnya ya, di perusahaan kami itu. Kebetulan kita kan tech company juga. Jadi karena sebagai tech company kita juga, ya misalnya contoh kita ada Bukalapak, ada video.com, ada Dana, ya kita sebetulnya udah praktek yang normal, namanya work from home itu sudah pernah dilakukan. Cuman bedanya sekarang, jadi ini tidak hanya untuk bisnis atau departemen tertentu saja, jadi kita copy paste gitu, copy paste cara kerja mereka gitu loh, cara kerja mereka di copy paste. Dan memang di awal-awal pasti ada hiccup-hiccup ya, istilahnya menyesuaikan dengan habit baru dan sebagainya. Tapi tambah ke sini, saya rasa productivity masih tetap terjaga, masih oke, dan memang HR aja yang harus lebih kerja keras untuk melihat ini mana sih measurement-measurement yang masih relevan atau yang masih harus diperbaikin. Kita sebagai HR harus sudah mulai memetakan kembali gitu. Ya, mungkin ada measurement yang nggak relevan kita ganti, sehingga tetap relevan dan tetap produktif pada saat WFH ini. Iya. Apakah tolak ukur dari productivity-nya sendiri itu, Pak? Ya, tolak ukurnya sederhana aja. Seperti misalnya dulu tim engineering kita menggunakan Agile Scrum metodologi itu, ya cukup bagus. Pagi-pagi ada morning stand up, sore-sore ada show and tell gitu kan. Nah ini sekarang kita copy paste ke seluruh divisi-divisi yang lain. Jadi pagi-pagi kita tetapkan priority kita, ya kan, apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Sore-sore ukurannya juga jelas. Jadi setiap atasan juga dapat laporan dari bawahnya berjenjang gitu. Dan itu semuanya kalau tidak sesuai harapan bisa langsung dapat feedback dari atasannya. Dan hasil pekerjaannya, deliverables-nya semua kan juga sekarang udah ada ini ya, semua pakai cloud computing semua. Kita malah bisa kerja bareng-bareng di cloud gitu, langsung feedback-nya bisa juga langsung di cloud juga, dan bisa juga ya collaboration tools yang lainnya. Jadi menurut saya juga cukup efektif, dan ini nggak ada masalah di kita gitu. Tidak ada isu ya Pak ya. Menarik sekali nih Pak, ternyata kita tidak jauh berbeda Pak dengan implementasi dengan perusahaan Bapak juga. Seperti yang kita juga udah implementasi sebelum, karena kita juga tech company Pak. Jadi memang sebelumnya juga, sebelum ada pandemi ini, kami sudah melakukannya setiap hari dengan melakukan daily huddle, apa yang kita sudah achieve sebelumnya, apa yang kita akan prioritaskan di hari ini.
Menarik sekali untuk hal ini untuk tetap terus dilakukan. Saya rasa ini akan tetap terus berjalan sampai dengan kedepannya, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak Peter, adakah langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mensupport karyawan MTech pada saat kerja dari rumah, atau apakah kedepannya kerja dari rumah akan tetap berlangsung, atau bagaimana menurut Bapak? Ya, menurut saya kita kembalikan juga ke kondisi pandemi ini yang menurut saya bisa jangka panjang juga ya. Jadi kita memang terlepas dari apakah kita akan mengubah atau enggak nantinya, dan dari sekarang ini kan yang sudah produktif, yang sudah baik, saya rasa tetap dipertahankan. Benar. Tapi tentu saja kita nggak bisa berhenti karena kita kan punya prinsip continuous improvement, continuous innovation ya. Selama nanti ada cara-cara yang lebih baik, ya kenapa nggak kita adopsi gitu loh. There are no best way, there are always a better way gitu kan. Kita selalu cari cara-cara yang lebih baik. Tapi in the meantime, menurut saya ini ya sudah cukup oke. Kita sudah cukup oke, walaupun kita juga masih tetap terus improve the way we do things gitu. Dan yang kedepannya menurut saya sih hal seperti ini ya masih bisa kita adopsi ya. Saya contoh bekerja dari rumah masih bisa kita adopsi. Selama productivity-nya bisa kita tingkatkan lagi gitu. Ya, oke. Menarik sekali, Pak. Menurut Bapak, bagaimana dengan cara digitalize bisnis proses saat ini, Pak? Apakah ada cara untuk memastikan keamanan dari informasi dari satu data atau bagaimana, Pak? Jadi memang kalau saya lihat ya, kalau contoh di kita sih sebetulnya digitalizing the business process sudah terjadi sebelum COVID juga. Memang itu udah sesuatu ongoing proses ya. Cuman dengan adanya COVID ini good news, bad news juga sih. Ya good news-nya malah terakselerasi. Jadi semua yang kita rencanakan dulu digitalkan, dengan adanya COVID kita harus dipercepat aja. Jadi malahan realisasi untuk digitalisasi ini menjadi lebih cepat gitu. Kayak dunia memaksa kita ya Pak. Iya. Dan tentu saja pada saat kita mendesain digitalisasi ini kan information data security itu udah bagian dari desainnya. Jadi memang sudah embedded gitu. Nah, cuman sekarang ini jadi lebih diakselerasi aja. Jadi kita harus lebih cepat lagi mengadopsinya, dan tentu saja ya setiap karyawan jadi harus lebih adaptif lagi ya. Jadi mereka harus punya skill set baru nih. Agility, adaptability, willingness to learn new thing, solving problem yang kompleks ya, kompleks problem solving, seperti itu yang jadi harus dimiliki gitu. Karena ini udah bergerak cepat semuanya. Gitu. Betul sekali, Pak. Iya, berbicara soal skill yang dibutuhkan saat ini ya, Pak. Adakah skill-skill tertentu atau keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk mempersiapkan untuk adaptasi dari karyawan ke depannya nanti, Pak? Ya, menurut saya tadi, seperti saya bilang, soft skill itu ya, menjadi penting ya. Kalau hard skill itu juga banyak yang obsolete, jadi kita harus belajar hard skill baru otomatis ya. Tapi soft skill seperti yang tadi, agility, adaptability, willingness to learn, solving complex problem, itu menjadi hal yang penting sekali menurut saya. Jadi karyawan tuh kalau nggak resilient, nggak bisa adaptif dengan hal yang baru, misalnya menolak atau masih lama gitu untuk misalnya belajar hal yang baru, itu bisa ketinggalan. Itu makanya itu menjadi sesuatu yang penting saat ini. Setuju sekali, Pak. Ya, kalau menurut Bapak sendiri, apakah karyawan lebih prefer kerja dari rumah atau kerja dari perusahaan? Kalau saya lihat sih saat ini ada plus minusnya ya semua ya. Tentu saja kerja dari rumah pun ada yang komplain gitu, misalnya sering keganggu sama anaknya gitu, jadi nggak bisa fokus misalnya. On the other way around juga ya bisa lebih fleksibel mengatur waktu. Jadi menurut saya plus minus ada, WFH maupun WFO. Ya, jadi kalau dari karyawan sih nggak ada yang specifically pengennya gimana ya. Menurut saya sih mereka menerima aja, kebetulan nih di company kita sih no big issue gitu. Jadi cuman kita di HR aja yang menurut saya harus lebih kerja keras. Jadi di HR itu harus lebih mikir gimana caranya lebih engage karyawan pada saat kerja di rumah. Mungkin cara measurement-nya itu berubah seperti itu ya. Dan juga kita harus berkomunikasi terhadap bisnis, gimana ukuran productivity-nya seperti apa. Jadi ya kerja kerasnya di HR.
Kalau karyawan sih terima jadi aja. Jadi kalau HR-nya udah bagus, saya yakin karyawannya happy-happy aja. Cuman HR-nya kerja keras gitu. Jadi kita Kalau di dari, HR ya, harus lebih kerja keras lah. ya, benar sekali Pak. Kalau dari HR sendiri, adakah sistem tertentu yang diimplementasikan dari perusahaan untuk karyawan? Ya contoh lah, misalnya kita dari dulu selalu mendelay untuk misalnya implementasi LMS misalnya. Bukan mendelay gimana, tapi ya maksud saya nice to have lah ya. Misalnya kita punya LMS, kita ada, oke, kadang dipakai, kadang enggak. Misalnya LMS itu Learning Management System kan, yang online ya, online Learning Ah, Management System. Kalau sekarang ini jadinya udah sesuatu hal yang udah langsung kita praktekin aja, langsung kita jalanin gitu. Terus misalnya cloud-based reviewing method, collaboration tools misalnya. Dulu ya kita mungkin kalau mau measure performance, kita ya nice to have punya yang cloud-based misalnya gitu kan. benar sekali Pak. Sekarang enggak, udah langsung praktek aja misalnya kayak kita di salah satu bisnis kita di digital media, udah langsung automatically jalan udah. Dan sekarang Ya, langsung mereka semua pada thank you sama kita, ya. manajemennya terutama. Dulu HR-nya usulin ke mereka bilang ya nice to have lah Pak Peter ya. Kalau sekarang dulu thank you Pak, untung udah diinstal nih. Jadi kita bisa monitor anak buah kita productivity-nya up to the staff level, dari CEO bisa sampai ke staff, lihat semuanya. Ya, dan Kan semua itu bisa sesuatu hal diakses yang dimanapun ya Pak ya. bisa diakses dimanapun, apa segala Ya, itu sesuatu hal yang jadi istilahnya sudah bukan apalagi ya, bukan paksaan, tapi emang kalau nggak lakukan itu berarti kita nggak produktif nih, itu aja. ya. Penting sekali Pak untuk bisa mengakses sistem dari manapun ya Pak. Seperti Yes. kalau dari AYP sendiri kita provide juga cloud-based system, yaitu HRS system. Kami sebut itu dengan Just Talent, di mana setiap karyawan pun semua dan manajemen pun bisa mengakses dimanapun, kapanpun untuk proses payroll, proses lihat attendance. Dan saya rasa ini penting untuk setiap HR dimanapun untuk memiliki sistem dengan cloud-based ini ya Pak ya. Ya, mungkin bedanya waktu itu kita nggak pakai services IOP, kita bikin sendiri gitu aja, karena kita tech company juga. That's good Jadi Pak. kayak That's kita good. punya online attendance system, kita pagi-pagi datang foto sendiri, ya kan? Ya. Maksudnya di rumah juga kita foto. Terus begitu Ya. ke kantor juga kita harus scan, misalnya kita berada di lokasi mana, kita harus selalu scan barcode supaya ada tracing-nya ya. Jadi kita berada di mana aja untuk saling peduli, untuk saling memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu kita juga bikin aplikasi-aplikasinya gitu. Jadi karyawan itu selalu diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan dan mereka supaya saling peduli juga, jaga teman-teman saling ingetin gitu loh. Jadi kita juga install aplikasi-aplikasi baru itu. Ya, sangat menarik ya Pak. Ada opportunity baru juga untuk exposure ya. Kalau menurut Pak Peter sendiri untuk opportunity yang ada Pak selama pandemi ini, apakah opportunity yang MTech lihat di masa-masa pandemi ini Pak? Ya tentu saja orang pada bilang, oh MTech beruntung ya bisnisnya mungkin gara-gara pandemi jadi orang banyak yang nonton video.com gitu misalnya kan. Orang banyak nonton SCTV, Indosiar gitu. Terus pada transaksi di Bukalapak, ya kan, transaksinya bayarnya pakai Dana, ya semuanya MTech diuntungkan gitu. Nah, to mention legacy bisnis kita, misalnya yang jualan pulsa handphone, terus juga instalasi telco infrastruktur, semua juga dapat kenaikan demand. Tapi menurut saya keberuntungan itu tidak semata-mata datang begitu saja. Itu kan sesuatu yang mungkin pada saat kesempatan itu datang, apakah kita siap menerimanya, ya kan? Nah, pada sebelum ini juga kita dari MTech kan yang tadi seperti saya bilang, mungkin kita panik duluan gitu. Pada saat orang belum panik, kita udah panik gitu kan. Nah, apakah pada saat kita panik duluan itu orang ada yang menghargai atau yang bilang, kok lu panik, malah kita disebutnya parno amat sih, ya kan? Gitu aja udah bahkan nggak usah jauh-jauh. Anak saya aja protes sama papanya, ya kan? Ngapain sih ya kita pakai hand sanitizer gitu loh. Saya bilang, this is important now. Kemanapun kalian pergi harus bawa hand sanitizer. Itu as early as awal Februari saya udah beliin hand sanitizer semua buat anak-anak saya, beli masker dan lain sebagainya. Mereka udah pada bingung, why we should do this gitu. Nah itu yang hal-hal seperti itu kan mungkin orang pikir ya lu parno sih gitu. Nah
to some extent kita juga memang di dalam bisnis kita juga kita begitu. Kita melihat ada satu, ini kayaknya ada satu opportunity yang harus kita adopsi nih. Nah, kita sudah mulai pikirkan bisnis strategi, of course ya, teman-teman di bisnis, maksudnya di area bisnis, bukan kita di HR, tapi kita di HR ini kan harus jadi strategi partner buat mereka. Begitu mereka lagi arahnya ke sana, kita, oh ya, berarti kamu mau rekrut orang kayak apa nih? So, kita bantu. Terus kamu mau butuh apa lagi nih? Struktur organisasi mau diubah seperti apa? Kita kan selalu ikutin. Nah, pada saat kita ngikutin teman-teman dari bisnis itu, mereka ya memang sangat melihat ke depan ya. Jadi, pada saat itunya mungkin orang nggak lihat tuh, pada saat kita mau coba capture. Dan kita juga harus bikin building new skill tadi, reskilling, udah kita nggak punya nih skill begini nih, gimana ya? Oh, kita berarti harus belajar. Dan hal-hal seperti itu kan berarti sekarang ini sudah harus jadi habit. Itu aja Mbak Feby. Betul. Dulu mungkin sesuatu hal yang orang nggak ada yang maksa, kita mikir sendiri kan. Nah, dari MTech. Kalau sekarang enggak, semua orang harus berpikir keras, dan buat kita di MTech jadi tantangan lebih besar lagi. Kalau dulu mungkin kita nggak ada saingannya. Kalau sekarang semua orang udah mikir inovatif, kita harus lebih inovatif lagi di MTech tadi. Harus bergerak lebih maju lagi ya Pak ya? Iya, mungkin begitu tantangannya jadinya ya. Karena semua orang udah inovatif nih gara-gara COVID nih. Gitu. Iya, semua orang dituntut untuk lebih cepat berpikir, bergerak lebih cepat lagi, karena teknologi selalu berubah setiap saat, saya rasa Pak. Iya. Ya. Pak Peter, apakah yang Bapak lihat, apa yang Bapak foresee untuk market bisnis di 2 atau 3 tahun ke depan mungkin, Pak? Saya rasa sejarah membuktikan bahwa kemanusiaan tidak akan punah ya. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh pasti ada challenge, kita selalu merespon. Ya. Contoh sederhana, begitu kita happy dengan di Indonesia sudah ada vaksin yang masuk fase 3, tahu-tahu di Rusia udah jadi vaksinnya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya adalah sangat manusiawi. Kita sebagai human being itu kita selalu menjawab yang namanya challenge dengan respons. Nah, dengan demikian pada saat kita semua udah turun ke bawah begini, ya kurva itu kurva J lah ya, kurva J. Ya. Jadi kalau huruf J itu kan kalau kita bikin dari sekarang lagi ke bawah, sebentar lagi naik lagi nih. Nah, jadi siap-siap aja buat new opportunity, ada hal-hal yang baru. Saya melihat banyak karena kita di bisnis online juga, Bukalapak. Banyak barang-barang yang zaman dulu tuh nggak pernah dijual. Seperti contohnya polygraph, yang istilahnya polygraph itu yang alat yang buat ganti tangan gitu, buat buka-buka pintu atau apa. Ya, betul sekarang laris banget. Nah, ada lagi nggak misalnya UV box sterilizer, ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu kan seharusnya menjadi opportunity baru nih. Ini satu hal yang dulu mungkin nggak ada yang jualan katanya UV box sterilizer. Tapi sekarang di mana-mana ada. Nah, berarti kan akan ada banyak tuh bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Ya, tergantung kita, inovasi kita, kreativitas kita, untuk kita sama-sama berkembang aja sebagai satu bangsa Indonesia, dan sebagai warga dunia, kita semua akan survive lah. Menurut saya pasti 2-3 tahun ke depan, semua kemanusiaan akan bangkit. Ya. Betul sekali, setuju sekali Pak. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir dari saya juga. Apakah adakah langkah-langkah di perusahaan Bapak misalnya Pak, untuk mensupport setiap karyawan yang mungkin setiap hari beraktivitas di perusahaan, bolak-balik dari perjalanan dari rumah ke kantor, dan sebaliknya, dan mereka juga di rumah, saya rasa panik akan keluarga masing-masing ya Pak ya. Adakah support tertentu dari perusahaan, misalnya seperti ada melakukan rapid test, atau di perusahaan Bapak seperti apa mungkin? Ya, tentu saja sekarang hal-hal seperti itu sudah umum dilakukan di mana-mana, termasuk di perusahaan kita. Yang pasti protokol kesehatan kita itu, ya istilahnya teman-teman dari Pemprov, dari Dinas Tenaga Kerja juga udah istilahnya memberikan advice ya dengan mengunjungi kantor kami. Juga kita sangat terbuka dengan masukan dari mereka juga datang lihat, Pak, ini protokol kesehatannya emang udah sesuai, tapi akan lebih baik lagi kalau begini Pak. Wah, kita sangat berterima kasih gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya sih kita ngikutin ya dari pemerintah, protokolnya seperti apa kita berikan, bahkan tanda petik agak lebih deh
dari yang diharapkan. Misalnya contoh, bahkan kita tuh dulu ada yang namanya bilik disinfektan ya. Jadi semua masuk dikasih bilik disinfektan. Walaupun akhirnya kan kita cabut juga gara-gara ya istilahnya terlalu berlebihan lah. Gitu, nggak usah pakai bilik disinfektan misalnya kalau istilahnya seperti itu. Tapi ya kita berpikir terus kok buat karyawan. Misalnya kita bikin talk show, health talk ya buat karyawan. Terus kita juga bikin yang namanya e-connect with HR. Jadi kita juga hadirkan psikolog untuk memberikan kenyamanan jika mereka butuh konsultasi dan lain sebagainya ya. Wow. Apart of misalnya yang dari tadi, of course misalnya yang lagi mau masuk kerja kan kita di rapid test dulu, misalnya seperti itu, terus mungkin ada vitamin dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya banyak perusahaan juga lakukan. Tapi kita juga tidak hanya kesehatan jasmani, kesehatan jiwani juga kita coba bantu, ya kan. Dan kita juga selalu terbuka dari HR kalau ada mau curhat atau ngobrol ya silakan, kita terbuka gitu. Ya, penting ya openness itu ya Pak ya. Ya, oke. Kalau bisa saya summary dari perbincangan kita sore hari ini sangat insightful Pak dari Bapak sendiri bisa sharing bersama-sama dengan kita hari ini, di mana kita harus tetap continuously improve dan kita tetap berinovasi karena perubahan-perubahan itu datang sangat cepat dan teknologi itu sangat cepat datang dan tiba-tiba kita harus melek teknologi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Dan kita harus juga tetap mengaccelerate segala sesuatu itu baik di karyawan maupun di company sendiri. Ya, untuk kesempatan kali ini Pak, kita akan sama-sama menjawab beberapa pertanyaan dari peserta sore hari ini Pak. Kita akan mencoba menjawab, dan pertanyaan pertama ini adalah untuk memudahkan working from home bagi karyawan dan agar produktivitasnya terjaga. Adakah software aplikasi yang sebaiknya dimiliki atau digunakan oleh perusahaan? Menurut saya Bapak sempat mention tadi Pak, namun mungkin mereka mau lebih detail lagi kayak aplikasi atau software apa Pak? Ya tentu saja. Kalau aplikasi, jangan lupa download Bukalapak, video.com, sama Dana ya. Silakan ambil handphone ya, download segera. Itu udah pasti kalau mau beli barang di Bukalapak, terus transaksinya pakai Dana, bayarnya. Tapi saya bercanda. Maksudnya kalau yang ini untuk memudahkan produktivitas karyawan bekerja, itu kita membuat sendiri sih, yang namanya absensi online. Jadi kita absensi online itu based on GPS, jadi kita bisa lihat istilahnya kita berada di rumah atau kita ada di kantor, jadi ada selfie-nya, jadi begitu kita buka aplikasi attendance online kita, ada selfie-nya, gitu ya. Dan yang saya sarankan juga, misalnya pada saat kita ke kantor, kita perlu ada aplikasi yang bisa nge-track di setiap ruangan, ya, kita punya namanya aplikasi peka, itu juga kita develop sendiri. Jadi setiap ruang meeting, setiap ruangan, setiap lantai, dari mulai kita masuk, itu semua kita harus scan barcode, sehingga kita bisa tahu sepanjang hari itu kita berada di ruangan mana aja, dan siapa saja yang berada dengan kita di ruangan itu. Supaya kita bisa saling peduli, saling menjaga, saling mengingatkan protokol kesehatan. Gitu kan, ya. Jadi menurut saya itu sih kalau software, dan tentu saja sebaiknya kita, ya ini kita bukan misalnya promosiin, tapi kan banyak yang gratis juga tuh ya, kayak aplikasi cloud misalnya kayak Google Cloud itu, Google Drive, Google Sheet, Google Doc, menurut saya itu bisa dipakai banget tuh untuk meningkatkan produktivitas ya. Dan itu saya rasa perusahaan manapun bisa itu, tinggal pakai account pribadi pun bisa kan sebetulnya untuk bikin Google Drive atau Google Doc, Google Sheet itu ya. Jadi silahkan dipakai aplikasi-aplikasi cloud yang bisa kolaboratif, yang bisa sambil ngobrol, bisa sambil kerja bersama, ya itu menurut saya sih sangat kepake sih. Ya, dan sangat mudah diakses di mana saja ya Pak ya. Untuk build sendiri Pak, kira-kira dibutuhkan berapa orang Pak di perusahaan Bapak untuk build setiap aplikasi internal Bapak? Ya kita karena punya tim IT sendiri sih, ya? Developer sendiri ya. Wow, sangat besar ya Pak. Tim sendiri sangat besar atau?
Kalau main hour-nya saya nggak ngikutin juga, begitu kita request jadi aja. Wow, luar biasa Pak. Ya Luar kan biasa kalau sekali. misalnya ya tentu saja ya kita kan ada misalnya Bukalapak, ya kita kan tech company, jadi Ya, kita punya Bukalapak, punya Dana, punya Video.com, jadi kita nggak susah untuk meminta aplikasi begini. Tapi tentu saja bagi teman-teman yang di perusahaan yang mungkin bukan tech company ya bisa cari-cari solusi lah gitu. iya. Di luar sana juga saya yakin banyak solusi untuk bisa membuatkan aplikasi seperti ini ya, atau yang sudah jadi ya, saya juga ya. Ya, ya betul sekali Pak, setuju sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak ada dari peserta yang bertanya bahwa situasi saat ini penyebaran justru kebanyakan terjadi di perkantoran. Bagaimana perusahaan yang sebelumnya sudah reopening mungkin di bulan, kalau kita bisa lihat sekitar Juni, beberapa company sudah buka, namun justru menarik kembali untuk bekerja dari rumah lagi saat ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk hal ini Pak? Ya, jadi memang kembali mungkin perusahaan kami ini mungkin nggak 100% sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Karena kita memang sejak Januari akhir itu kan dipaksa untuk tetap beroperasi dan kita selalu WFO gitu. Selalu ada yang WFO karena yang namanya SCTV kalian semua nonton kan, SCTV Ya, pasti. video.com live streaming kan ada. Jadi Ya. layanan kita 24 jam dan kita harus jalan terus. Misalnya bicara kantor berita nggak mungkin tutup. Ya kan? Misalnya kayak liputan6.com, kayak merdeka.com, bola.com, bola.net tetap buka. Jadi karena kita dari awal desainnya harus ada yang WFO, walaupun yang WFO itu dulu di awal-awal hanya 10%-an kurang lebih ya, yang WFO 10% hanya, mungkin kurang dari 10%, hanya orang-orang yang memang kalau nggak datang TV nggak nyala gitu. Ya. Nah jadi itu, tapi dari situ kita jadi udah berpikir keras sekali, sangat keras berpikir bagaimana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari karyawan-karyawan kita yang bekerja dari kantor. Maka dari itu protokol kesehatan tuh kita udah seek advice dari Departemen Kesehatan, dari Pemprov, dari mana-mana kita benar-benar minta nasihat dari mereka how to keep operating and tetap healthy gitu kan. Yes. Ya makanya dari situ kita juga sangat strict sekali untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, walaupun saat itu mungkin masker sulit, ya kita sudah coba provide juga dengan masker kain ya, sebelum orang-orang sudah memakai masker kain, tapi kita sudah coba provide karyawan kita dengan masker kain at the time ya, masih awal-awal sekali masker kain itu masih belum direcommended gitu. Tapi kita sudah belikan, at least kita beli dulu deh buat karyawan kita kan pakai masker kain sama nggak pakai masker sama sekali kan, walaupun WHO bilang oke, kan nggak wajib pakai masker nih kalau yang nggak sakit, tapi kita udah pakai masker kain, kan nggak pakai masker aja boleh. Kenapa pakai masker kain nggak boleh? Nah, jadi kita udah provide masker kain, misalnya contoh ini, this is actually the way we think ya, untuk bisa dibayangkan bagaimana striknya kita menerapkan protokol kesehatan itu. Nah, jadi misalnya jaga jarak itu direkomendasi 1 meter, kita buat misalnya di ruang kerja kita 2 meter misalnya, dikali 2. Jadi memang betul-betul ini bahkan kita sempat berpikir gimana ya, apa dikasih partisi atau apa, nah, terus kita hitung-hitung biaya juga, apa semua, jadi terus ventilasi kita buka, dan lain sebagainya, jadi itu sudah dipikirkan sekali gitu. Jadi pada saat pemerintah memaksakan protokol kesehatan, ya kita memang udah praktek dari sebelumnya, itu yang saya bilang tadi. Mungkin kita sudah panik duluan gitu loh Mbak Feby. Sudah panik duluan, jadi sebelum perusahaan lain panik, kita udah panik duluan nih. Jadi pada saat diterapkan tuh kita malahan mendukung, wah ini makasih nih dapat endorsement dari pemerintah, gitu. Jadi, sehingga kita pada saat reopening itu, yang menjadi kurang lebih sekitar 20% sampai 30%, workforce kita sudah lebih ready gitu loh. Ya, sebenarnya dari MTech sendiri sudah well prepare ya Pak, jauh dari sebelum. Ya, sebelumnya. Ya, oke Pak Peter. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak. Menurut Bapak, apa yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi digitalisasi masa kini? Menurut saya Indonesia itu orangnya pemalu, apa ya namanya ya? Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang rendah hati gitu, malu-malu gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat pengguna internet
Indonesia itu ranking 3, ranking 4 terbesar di dunia. Tinggi ya. Ya, jadi kalau bisa ranking 4 kan oke lah, penduduk kita adalah penduduk keempat terbesar di dunia. Tapi kalau kita bisa masuk ranking 3 pengguna internet, berarti orang Indonesia itu melek teknologi sebetulnya. Seharusnya begitu ya, Pak. Iya, melek teknologi. Dan jumlah handphone yang berada di Indonesia itu lebih dari 300 juta. Wow. Saya mau tanya penduduk Indonesia berapa? Sangat besar, Pak. Enggak, penduduk Indonesia ada berapa orang? Kok handphonenya 300 jutaan? Berarti yang satu punya orang dua bisa pakai dua, handphone ya. Ya, satu orang jadi bisa pakai dua. Orang bisa punya 2 handphone. Jadi menurut saya orang Indonesia itu sangat melek teknologi. Ya, terbukti dengan banyaknya yang di-downloadnya aplikasi-aplikasi kami ya. Jadi nggak cuma kita kan, ya teman-teman juga yang lain yang tech company juga mengetahuinya gitu loh. Banyak ya istilahnya, mohon maaf misalnya kayak teman-teman kita yang di lapangan setiap hari ya, ojol dan sebagainya. Mereka kan mungkin seharusnya orang dunia luar melihatnya, mungkin luar negeri lihatnya mereka pasti nggak bisa pakai aplikasi, nggak ngerti handphone. Buktinya mereka semua dapat duit dari situ. Jadi kalau saya sih ngelihatnya orang Indonesia itu cuma malu-malu doang. Ya sebetulnya sih kalau ditanya, lu ngerti nggak ya? Oh saya gaptek, tapi gapteknya udah pakai ojol, udah pakai Bukalapak, udah nonton video.com, kayak gitu namanya gaptek. Tapi yang disebut gaptek kayak apa? Ya gaptek itu nggak bisa download aplikasi. Oh kalau gitu gua nggak gaptek dong. Nah dia sendiri nggak tahu bahwa dia tuh tidak gaptek orang Indonesia itu, cuman dia malu-malu aja. Rendah hati gitu orang Indonesia itu menurut saya sih. Ya, bahkan sampai saat ini internet sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok di Indonesia. Iya, betul. Kalau nanti lihat beritanya di Liputan 6, saya pernah lihat ada kasihan sih siswa-siswa yang berusaha naik ke atas gunung untuk misalnya mencari sinyal gitu. Tapi kan bukan artinya dia nggak bisa pakai, cuma sinyalnya aja yang nggak ada. Gitu. Tapi sinyalnya semoga itu MT bisa provide. Oh ya siap, ya kita siap membantu pemerintah ya. Tapi saya yakin pemerintah kita juga dengan Pak Jokowi ada namanya palaparing dan sebagainya. Jadi memang sebelum COVID aja Pak Jokowi itu udah keren sekali ya. Dia udah istilahnya presiden kita, pemerintah kita udah mempersiapkan gitu loh infrastrukturnya. Ya, jadi memang tapi semua itu butuh proses ya. Itu proses namanya development dan sebagainya. Jadi saya sih optimis lah orang Indonesia nggak ada masalah dalam hal digitalisasi ya. Ya, harusnya orang sudah melek teknologi semuanya dan sepertinya orang dipaksa lebih cepat lagi untuk melek teknologi saat ini ya Pak. Iya. Ya, oke selanjutnya ada pertanyaan lagi dari peserta kita sore hari ini Pak. Working from home adalah topik sensitif dan beberapa bisnis saat ini. Namun karena pandemi, apakah itu semacam bukti bahwa kami bisa bekerja dari rumah? Menurut Bapak, apakah perusahaan akan lebih fleksibel atau bahkan mendorong karyawan untuk bekerja dari rumah saja setelah semuanya kembali normal, Pak? Menurut saya nggak mungkin kita akan semua orang bekerja dari rumah itu satu hal yang tidak mungkin lah. Kenapa? Terlepas dari seberapapun produktifnya kita bekerja dari rumah ya. Tetap bekerja di kantor itu ada positifnya. Kayak contoh saya ngalamin kan, pada saat 5 hari di kantor. Itu saya minimal aja nih perasaan saya pribadi nih, itu waktu tuh serasa jauh lebih cepat gitu. Loh, kok udah jam 2 lagi? Loh, kok udah jam 3 nih? Jadi saya merasa kayak lebih cepat. Jadi apa yang kita lakukan di kantor tuh to some extent tuh sebetulnya tanpa kita sadari pasti lebih produktif juga. Gitu. Iya. Karena pas kita di rumah nih, ya kan? Karena kita cinta produk sendiri ya, kita buka SCTV ya. Kita nonton SCTV kan keterusan begitu dari FTV yang satu ke FTV yang kedua kan. Ya walaupun kita kerja juga gitu, tapi sambil nonton FTV kan kerjanya, atau sambil buka video.com kita live streaming nonton. Nah kan memang to some extent kita kerja di kantor pasti ada lebih produktifnya. Not to mention misalnya anak saya nanya gitu kan, ya Dika nggak boleh ini nih, nggak boleh buka Google katanya. Loh, kalau buka Google terus gimana? Ya, Dika nanya ke ayah. Jadi kan bapaknya direcokin pertanyaan sekolah. Terus bapaknya buka Google, sama juga dong. Sama juga dong, bapaknya buka Google juga jawab dia. Nah, tapi pada saat itu berarti kan productivity kita terganggu sama anak kita, gitu kan. Not to mention kita harus ngambil paket lah, apa gitu misalnya.
Iya, iya. Kalau di Dan kantor kita nggak lakukan ya. iya. Dan Jadi mungkin ya. menurut saya WFH juga satu mode yang bisa dilanjutkan dengan meningkatkan produktivitasnya. Tentu saja bagi orang HR, kita harus bekerja keras untuk selalu berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja dari rumah. Yang kedua adalah tidak mungkin bahwa semua orang bekerja dari rumah. Itu tidak mungkin menurut saya. Jadi tetap harus ada yang dari work from office juga. Ya, ya. Karena interaksi secara langsung juga memang butuh ya Pak ya. Ya, to some extent ya. Face to face itu juga lebih, ya to some extent kita manusia Indonesia yang masih senang bersosialisasi ya. Jadi kalau ketemu itu ada produktivitas yang lebih gitu. Yang penting kita ikutin protokol kesehatan, ya Pak, menjaga diri sebaik mungkin. Saya rasa produktivitas di kantor akan lebih baik lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak dari salah satu peserta kita sore hari ini, bagaimana perusahaan Anda terus memberikan informasi terupdate kepada karyawan mengenai COVID-19 ini Pak? Oh, maksudnya informasi apa tuh ya? Mungkin informasi tentang cases terbaru di kantor mungkin atau ada. Karena kita kantor berita ya. Ya. Karena kita sih mengencourage mereka untuk buka liputan6.com. Akses sendiri ya. Oh, akses. Buka liputan6.com, merdeka.com, ya kan. Buka video.com untuk live melihat misalnya ya dari TV teman-teman kita juga yang lain, misalnya kita bisa buka kompas.com, buka Metro TV, ya, buka TV One dan sebagainya dari misalnya video.com. Anytime bisa diakses, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mengenai berita COVID itu sendiri, menurut saya sih nggak ada masalah. Paling juga kalau hoax, karena kita juga liputan6.com itu adalah partner pemerintah untuk cek fakta. Jadi kita kalau misalnya dapat berita tentang COVID-19 nih, yang mungkin kita nggak tahu kejelasannya, kita tinggal cek fakta di liputan6.com, bisa cek apakah ini fakta yang benar atau enggak. Gitu loh. Ya. Wow. Jadi kalau berita menurut saya nggak ada masalah. Cuman mungkin update mengenai perusahaan itu sendiri kali ya. Misalnya kalau update perusahaan, kita ada yang namanya e-town hall. Seperti istilahnya kita tadi e-connect, yang secara rutin sekarang ini jadi kita dilaksanakan. Jadi tim saya tuh udah jadi pada ahli Zoom semua gitu. Wow. Jadi istilahnya mereka Google Meet, Zoom, udah makanan sehari-hari, mereka bikin pertemuan dengan karyawan. Malahan kita dulu lagi sebelum COVID, mungkin town hall itu kita nggak laksanakan serutin sekarang. Kalau sekarang ini town hall kita jadi lebih rutin gitu aja. Ya, itu virtual ya Pak ya? Virtual town hall ini, ya of course dari manajemen akan menyampaikan sesuatu. Bahkan karena itu di elektronik seperti ini, ya bisa Q&A-nya masuk diketik semuanya. Kalau zaman town hall asli kan orang yang malu-malu mungkin nggak angkat tangan ya. Kalau sekarang kan chatnya terbuka chatroomnya, jadi malahan pertanyaannya bisa lebih banyak dan bisa lebih komunikatif juga gitu sama manajemen. Iya. Wow, jadi ada plus minus sih ya Pak ya? Iya. Ya, oke, karena waktu yang sangat singkat ini kita akan menjawab satu lagi pertanyaan terakhir Pak dari salah satu peserta. Apakah perusahaan Anda menghadapi tantangan baru dan yang tidak terduga, atau bagaimana Bapak menyelesaikan setiap tantangan baru gitu Pak? Ya, saya rasa nggak cuma saya ya, nggak cuma kita semua. Setuju, jadi Pak. kalau misalnya tanya, coba siapa nih yang udah ngerti nih praktek nanganin COVID-19 ini gimana? Jangankan di perusahaan lain di Indonesia, di negara lain pun nggak ada yang ngerti. Jadi kita memang kalau ditanya pertanyaan yang apa tadi, tantangan tidak terduga, yes. Semua kita sedang menghadapi tantangan baru dan tidak terduga. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya tadi saya menyarankan seperti yang tadi kita di MTech sih, kita selalu bilang ada 4 hal ya, 4 kecerdasan manusia ya. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan kedua, kecerdasan intelligence ya. Kecerdasan ketiga adalah kecerdasan spiritual, dan kecerdasan keempat, kecerdasan eksekusi. Jadi saya menyarankan 4 hal ini. Yang emosi nomor 1, jangan salahkan bos. Jangan salahin barang, jangan salahin orang, jangan salahin situasi, jangan salahin segala sesuatu. Ya kan? Jangan salahin, begitu ada sesuatu yang memicu, apakah barang, orang, situasi, segala sesuatu, jangan disalahin.
ya kan? Ya. Nyalahin orang aja udah nggak boleh, apalagi nyalahin bos. Wow. Itu Menarik, Pak. tips nomor 1 untuk menjaga emosi kita. Untuk menjaga emosi kita itu tidak menyalahkan bos akan menjaga kita dari kita emosional. Yang kedua, nih kalau kita udah nggak nyalahin bos, pasti kita akan menjadi lebih kreatif. Jadi kita lebih kreatif, kita tadi kreatif problem solving. Kita harus belajar menganalisa situasinya, analisa masalahnya, cari akar masalahnya, itu cari solusi yang terbaik. Ya, yang ketiga, jangan lupa berdoa dan bersyukur. Ya kan, sebagai orang yang manusia spiritual, kita berdoa, kita bersyukur. Bahasa saya tuh pray until something happen. Dia berdoa juga harus mengerjakan sesuatu. Jadi jangan berdoa doang, tapi kita diam aja. Pray until something happen tuh kalau disingkat push, ya kan? Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi kan? Nah itu terkait dengan yang terakhir, eksekusi. Jangan lupa juga setelah dari tadi proses berpikir dan berdoanya, ya kita bertindak. Kita bertindak, dan dengan 4 hal ini, 4 kecerdasan manusia ini, saya yakin sih kita manusia, dari seperti saya bilang tadi, kemanusiaan akan survive. Ada challenge dengan respon yang benar, memaksimalkan kecerdasan kita ini, ya kita semua akan survive. Ya, wow, very insightful Pak. Terima kasih banyak. Saya rasa memang respons kita yang benar menentukan bagaimana kita melangkah ke depannya, Pak ya. Yes. Ya, oke. Untuk semua peserta yang sudah bertanya, saya berharap pertanyaan-pertanyaan Anda sudah kami jawab dengan benar, dan semoga sangat membantu Anda di masa-masa pandemi ini menghadapi normal baru. Dan terima kasih sudah bergabung di webinar kita hari ini, dan semoga bisa memberikan insight baru bagaimana kita membuat plan yang lebih baik untuk kelangsungan bisnis. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar kita hari ini. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh guest speaker, dan khususnya kepada Pak Peter Andrian, guest speaker kita hari ini. Terima kasih Pak, yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk berbagi insight bagaimana kita menghadapi situasi normal baru ini. Pastinya kami sangat menikmati diskusi kita hari ini Pak, dan berharap kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, baik secara virtual atau kita bisa ketemu in person Pak. Okay, so if you enjoy our webinar or podcast today, please feel free to join our next webinar session of this series scheduled on 21st August at 4 p.m. local time for Thailand, and follow us on Facebook, YouTube, LinkedIn, and AYP Group for more updates. And thank you and have a nice day.